Banyak doa itu artinya banyak berkat. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Oke. Kalau mau diberkati, maka kita harus banyak berdoa supaya kita banyak diberkati. Ada 3 hal yang Yesus suruh. Pertama minta. Yang keduanya? Ketok. Yang ketiga? Cari. Dari 3 hal itu, tapi mana yang bicara tentang diri kita? Bicara tentang kerja keras kita. Nyari, yaitu cari, ketok. Mintanya cuma satu, Panta. Artinya jangan cuma minta. Ada juga yang harus kita lakukan. Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana. Asaboas. Dari Keblinger. Jadi kebener. Oke, ya kita mau bahas nih. Ini kan sering mendengar nih ada pernyataan-pernyataan, pengajaran-pengajaran ya. Bahkan ada hamba Tuhan juga mengatakan begini. Sepertinya benar nih, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Oke, kan biasanya kalau di acara podcast Akap itu kalau gua ngomong apapun lu bilang salah pasti. Enggak juga. Oke, kita coba ya. Jadi benar nggak ya? Iya. Banyak doa itu artinya banyak berkat. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Oke. Kalau mau diberkati, maka kita harus banyak berdoa supaya kita banyak diberkati. Ini mau jawab. Cocok dong. Mau jawab jujur atau jawab nggak jujur nih? Ya masa lu hamba Tuhan nggak jujur sih? Jawab sesuai firman ya. Sesuai firman dong. Salah. Oke. Dah salah. Gitu. Dah. Mau ditanya nggak? Oke, kita sudah selesai dalam program ini. Tanya dulu Jangan dong, cepet-cepet salahnya dong. dulu. Salahnya di mana? Panta, coba kita pelan-pelan apa itu breakdown pernyataannya tadi. Breakdown itu yang kita Itu breakdance. Oh, breakdance. Oke. Pelan-pelan breakdown. Ya, kita pelan-pelan breakdown. Kan tadi dibilang apa? Banyak doa, banyak berkat. banyak berkat. Terus sedikit berdoa, sedikit berkat. sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Pertanyaan paling dasar, berkat itu dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan, bukan dari doa kan? Bahkan kita berdoa sama Tuhan. Nah itu berdoa dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang kasih berkat. Betul. Jadi esensinya jawabannya adalah Tuhan yang memberikan berkat. Betul. Mengerti Tuhan, mengenal Tuhan banyak berkat, setuju. Tapi bukan dengan berdoa kita banyak berkat. Apakah doa semacam mantra untuk kita diberkati? Bisa jadi. Bisa jadi. Kan kita mintalah maka akan diberikan. Persis. Mintalah akan diberikan. Lalu setelah minta apa? Ketok. Iya. Setelah ketok apa? Cari. Ada 3 hal yang Yesus suruh. Pertama minta. Yang keduanya? Ketok. Yang ketiga? Cari. Dari 3 hal itu mana yang perlu kita lakukan? Ya, semuanya lah. Semuanya. Tapi mana yang bicara tentang diri kita? Bicara tentang kerja keras kita? Yaitu nyari, cari, ketok. Mintanya cuma satu, Panta. Artinya jangan cuma minta. Ada juga yang harus kita lakukan. Berarti ayat itu tidak valid kalau kita pakai dalam konteks pernyataan. Jadi minta itu nggak kerja. Ya. Kalau ketok kan lumayan. Lumayan. Cari yang lagi. Itu, lumayan. Jadi nggak bisa cuma banyak doa, banyak berkat. Tanpa mencari, tanpa mengetok, ya nggak ada. Berarti banyak doa, banyak berkat itu tidak salah. Hanya tidak sepenuhnya benar. Persis. Kalau tidak sepenuhnya benar berarti? Tidak sepenuhnya salah. Ya berarti salah dong. Kan nggak bisa abu-abu. Berarti kalau di Alkitab kita benar atau salah gitu aja kan? Iya jelas dong. Yang benar dikatakan benar, yang salah katakan Terus salah. gimana? Kalau yang ngomong hamba Tuhan gimana? Ya makanya itu pertanyaannya dia dalam konteks apa? Berpikir atau berkata? Mungkin ini kemungkinan besar dia sedang berkata supaya jemaatnya atau orang-orang yang mendengar perkataan dia itu jadi sering berdoa. Mungkin. Jadi mau memotivasi jemaat supaya berdoa, supaya ikut doa pagi, ikut doa puasa. Maka dibilang kalau lu banyak doa, banyak berkat. Tapi itu hanya berlaku kepada beberapa orang yang memang pada dasarnya Tuhan berkati dia. Kalau kepada orang lain yang tidak mengalami perkataannya kan jadi bumerang, Banta. Betul. Bisa aja gerejanya pecah, bisa aja malah dia ditipu atau dibilang sebagai penipu. Atau kecewa juga kan? Kecewa. Saya udah doa tiap hari kenapa nggak ada berkat? Jelas. Kenapa dia berani berkata gitu padahal Alkitab nggak ngomong. Coba cari ayatnya. Nggak ada ayat yang mengatakan banyak doa banyak berkat. Yang ada doa itu untuk kamu bisa melewati hidup ini yang banyak tantangan, bukan banyak berkat. Iya kan? Jadi kalau untuk kita hidup diberkati, ya sebenarnya kita sudah diberkati ya. Pasti. Dengan Kristus yang diberikan buat kita kan. Persis. Bahkan itu kalau nih saya cek ya di Kejadian 1 ayat 22 Panta. Ini satu kata berkat yang muncul pertama kali, Panta. Ya. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu.
lalu Allah memberkati semuanya itu. Ada kata berkat. Berkat dari kata Ibrani barak. Barak bahasa atau kata Arabnya itu adalah barakah. Makanya kalau kita lihat ada rumah makan warteg barokah, nah itu warteg berkat. Atau berkah. Atau berkah, nah itu. Nah tapi dalam konteks ini berarti Allah memberkati semuanya itu tanpa ada effort dari siapapun. Bahkan saat itu manusia belum diciptakan. Bahkan belum pernah mengenal kata doa ya. Jelas, berarti kan nggak ada effort atau nggak ada hubungan antara doa dan berkat. Nggak ada Panta. Pada awalnya begitu, seperti tadi Panta bilang. Kristuslah berkat sesungguhnya. Ketika udah mengenal Kristus, udah tahu Kristus, ya kita nggak perlu apa-apa lagi. Ya, saya ngomong begitu karena saya ingat tuh Tuhan berbicara kepada Abraham, ya olehmu semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Betul. Ya, dan ternyata berkat itu bukan tentang kekayaan Abraham yang dibagi-bagi. Betul. Tetapi dari keturunan Abraham muncullah Mesias yaitu Yesus. Betul. Yesus itulah berkat buat semua orang. Persis. Dan dalam Kejadian 12 tentang Abraham itu, setelah Abraham menerima janji, baru Abraham mendirikan mesbah. Bukan mendirikan mesbah dulu, berdoa dulu, baru dapat janji. Jadi janji atau berkat tidak berdasarkan doamu. Justru kamu berdoa karena kamu sudah diberkati. Ya, jangan seolah-olah Tuhan itu perlu memberkati kita dengan cara kita sogok dengan kita berdoa. Iya dong. Ada juga ya tuh yang puasa ya, supaya punya anak. Terus supaya puasa supaya apa? Dapat kerjaan. Itu boleh juga dong, tapi ya boleh dalam pengertian gini, mengerti rencana Tuhan lebih dalam itu boleh Panta. Tapi jangan jadikan itu sebagai sarana supaya Tuhan melegalkan apa yang kita mau. Atau Tuhan berbelas kasihan, kan supaya belas kasihan Tuhan. Kan wah ini kita jadi ke materi yang lain nih. Nggak apa-apa. Ya bagus. intinya adalah ingat nggak waktu Tuhan berkata jika engkau berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan. Nah itu boleh tuh minta belas kasihan. Itu konteksnya negara. Israel sedang dalam pembuangan. Oh iya di Babel ya. Iya berarti itu bicara tentang unity. Kalau ada negaramu, bangsamu yang sedang dibuang waktu itu kepada orang Israel, Tuhan berkata kepada orang Israel, maka orang Israel itu harus unity, berdoa mengaku. Karena kalau nggak mengaku, berarti sebagai bangsa dia nggak percaya sama Tuhan. Itu konteksnya. Dan konteksnya dia itu berbuat salah sama Tuhan ya. Jelas. Makanya dia puasa, berkabung, mengakui kesalahannya. Beda berarti konteksnya. Beda. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa karena banyaknya doa kita dapat berkat. Itu seperti mengerdilkan kuasa Tuhan. Nanti Tuhan berpikir ini berarti saya bertindak berdasarkan tindakanmu dong. Wow, konsep kasih karunia-Nya hilang lagi. Hilang, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dia bisa bertindak bebas dari dirinya. Tanpa ada siapapun stimulus yang dari manusia termasuk. Kalau sempat udah ada, berarti dia bukan Tuhan. Jadi ini pemahaman sekaligus tentang doa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hari ini kita berpikir bahwa dengan kita berdoa, itu kita akan makin diberkati. Dengan berdoa kita akan ditambah berkatnya lagi. Ternyata berkat itu kalau yang sesungguhnya adalah Kristus dalam kehidupan kita, memberikan keselamatan. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang berkat materi atau berkat-berkat kesehatan dan sebagainya, itu adalah rencana kehendak Tuhan. Nah kita manusia, kita diberikan hikmat, maka ya kita pilih makanan-makanan yang tepat, kita berolahraga dan sebagainya. Tetapi tentang kuasa yang hanya dimiliki Tuhan, biarkan itu kepunyaan Tuhan. Manusia tidak punya kuasa untuk menentukan hidup dan matinya kan. Jadi kalau begitu ketika orang berdoa, maka sebenarnya esensi berdoa itu apa? Kalau doa itu tidak mendatangkan berkat dan Tuhan bisa memberkati kita walaupun kita nggak berdoa. Berarti esensinya adalah hubungan. Relasi. Di dalam relasi itu kita akan mengedepankan rasa syukur daripada rasa meminta atau memohon. Jadi doa kita isinya pasti syukur. Lihat aja Pak, orang yang bertumbuh dalam Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan, pasti isi doanya bersyukur. Udah nggak lagi Tuhan minta, Tuhan minta. Udah. Apalagi konsep dengan kita minta memelas, nanti Tuhan kasihan baru kasih. Kasihan ya, Tuhannya berarti dia bukan Tuhan gitu. Oke. Berarti ini jelas ya, teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan sebuah quote-quotes ya, sebuah kalimat-kalimat, jangan pernah pandang itu siapa yang ngomong. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan karena dia orang hebat, karena dia pendeta dan sebagainya, pasti benar. Tetapi kita perlu melihat lagi kepada apa kata Alkitab. Uji. Apakah Alkitab mengatakan hal yang sama? Iya kan? Oke, berarti supaya saya banyak berkat, banyak apa nih Pak Bos? Banyak bersyukur aja Pak. Ini loh, ini kejadian nyata. Mungkin juga si pendeta tadi itu berpikir dari ayat ini Panta. Ini juga kira-kiranya saya nih. Tapi paling dekat. Tahu lah. Paling dekat itu dia pakai ayat ini. Waktu Yesus mau berikan makan 5.000 orang laki-laki itu, 5 roti 2 ikan. Kan dia berdoa.
Jadi kesannya dia berdoa lalu berkat multiplikasi terjadi. Sepertinya mungkin pemahaman dia. Padahal Yesus berdoa ngapain? Bersyukur kan. Aku bersyukur. Dia mengucap kepadamu. syukur. Itu. Jadi intinya ya bersyukur. Mau dapat berkat, bersyukur. Mau makin ngerasa ngalamin berkat lebih banyak, bersyukur. Makin bersyukur, makin banyak berkat. Ya itu kalau yang di kisah 5 roti 2 ikan, Yesus kan berdoanya itu mengucap syukur. Iya, mengucap Eukaristeo. Ya, dari kata karis. Ya, jadi kasih karunia. Dia bukan meminta, memohon, bukan, tapi dia bersyukur. Betul. Satu-satunya permintaan Yesus cuma di Taman Getsemani. Tapi ujung-ujungnya adalah apa? Ya Jadilah Bapa, jadilah kehendakmu. itu. Jadi udahlah, berdoa tanpa bekerja juga nggak bakal dapat apa-apa. Nah, tapi kadang-kadang ya ini kembali kedaulatan Tuhan kan. Ya, Ada orang yang kerjanya gila-gilaan, nggak dapat. tapi berkatnya juga biasa. Katakanlah duitnya banyak, nggak sehat. Katakanlah duit banyak sehat, nggak harmonis. Ya kan kalau kita mau ngomong secara global ya, secara holistik. Tapi ada orang yang kayaknya ya kerja, dia punya kekuatan biasa, dia juga tidak sampai berotot sekali ya. Tapi juga Tuhan cukupkan. Iya. Nah, saya lihat orang-orang gitu letak perbedaannya di ucapan syukur, Panta. Ya. Makin bisa mengucap syukur, makin tahu, oh udah cukup hidup saya ternyata. Makin bisa menikmati. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang memang pandai mengucap syukur. Jelas. Orang yang bisa mengucap syukur. Jelas. Oke. Baik, ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Saya rasa itu aja. Cukup kah? Cukup lah. Cukup ya? Yang penting mengucap syukur lah. Ya, kalau dilihat durasi sepertinya udah cukup ya. Udahlah. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika nggak setuju, tulis di kolom komentar. Setuju, tulis kolom komentar. Bertanya, tulis di kolom komentar ya. Kita sampai ketemu dalam program podcast Akap selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.